Di video kali ini saya akan menjelaskan cara bypass aplikasi Podrin Driver. Di video sebelumnya sudah dipahami ya kalau untuk cara loginnya di aplikasi Podrin. Di sini kita asumsikan sudah login ya di aplikasi Podrin. Jadi tampilannya seperti ini kalau sudah login. Lalu langkah selanjutnya adalah kita install aplikasi yang namanya Firewall. APK-nya kita pasang, kita install seperti biasa. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, lalu kita buka aplikasi Firewall-nya. Ini di skip aja ya, supaya cepat. Continue, finish. Lalu di bagian kotak-kotak yang di bawah ini kita centang semua perizinan, accept. Terus di on kan, di ignore ya, centang. Terus cancel aja. Lalu di on kan lagi. Oke. Kita pilih aplikasinya di apps, ditekan tombol apps. Terus pilih aplikasi yang namanya Podrin ya. Lalu di bawah scroll, open log, ditekan. Nah, di bagian ini jangan lupa ya, sebelum masuk ke aplikasi Podrin Driver itu aplikasi Podrin ini harus diaktifkan dulu, dibuka dulu, terus ditekan tombol yang tengah yang bulat ini di aplikasi di HP-nya. Jangan yang segitiga tapi yang bulat. Jadi ditekan yang bulat ini. Nah, terus buka aplikasi Firewall-nya. Lalu turun ke bagian open log. Ditekan open log. Nah, di sini di blok untuk yang IP titik 168 di belakangnya itu kita blok. Tandanya merah seperti ini berarti sudah di blok. Di aplikasi Podrin kita geser ya, di reject, dikeluarkan dari layar seperti ini. Terus buka lagi aplikasi Podrin. Nah, kalau stuck di logo seperti ini, dimatikan datanya, terus dinyalakan lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah terbypass. Tulisannya Cuenta Premium di atasnya warna hijau. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai setting ya, pengaturan yang perlu diubah dari aplikasi bawaannya. Untuk bahasanya dirubah dulu ke bahasa Inggris supaya lebih mudah ya. Di service price per kilometer ini diberikan 0 aja, kita ambil semua. Minimum service price 0 saja. Terus untuk yang titik A ini terserah kalian mau berapa. Kalau saya biasanya 1,5 kilo ya, jarak ambil ordernya dari saya ke tempat customer, jarak jemput itu dipilih 1,5. Terus yang maksimum distance kilometer yang titik B itu jarak pengantaran. Jadi kalau saya sih antara 40 atau 50 kilo ya maksimal untuk pengantaran. Karena kalau misalkan di 0 pun juga bisa, misalkan diambil semua ordernya, yang semua orderan itu masuk. Jadi ya kalau misalkan ada order fiktif ya tetap masuk. Karena kalau order fiktif kan kadang teman-teman yang nakal itu order sendiri supaya orderan yang fiktif itu kena ke driver yang lain, jadi dia bisa ambil order yang asli gitu. Jadi supaya menghindari itu kita setting aja jarak yang maksimalnya 50 km misalnya ya. Terus di bawahnya lagi untuk arrival message, ini pesan waktu kita dapat order ini langsung mengirimkan ke WhatsApp customer.
Ya saya ganti seperti ini atau sesuai selera ya. Mohon ditunggu. Oh bukan di sini, di atas. Arifal Masjid. Mohon ditunggu. Nah seperti ini. Lalu di bawahnya itu ada avoid service description, itu untuk order yang ada deskripsi, yang ada keterangannya. Dimatikan saja, nggak usah diaktifkan. Jadi matikan saja, ambil semua orderan meskipun tanpa keterangan atau ada keterangan. Yang bawahnya dilewati. Nah untuk preference of price ini selalu pilih yang client rate. Jadi kalau untuk yang selain client rate, di first rate, second rate atau third rate, itu untuk order yang kita ambil itu di up harganya. Tapi kalau di up harganya itu biasanya customer nggak akan mau. Jadi dia biasanya memilih driver yang mau dengan harga yang sesuai rekomendasi aplikasi. Jadi pilih yang client rate. Lanjut di bawahnya, avoid bad customer. Untuk customer yang di bawah 4,7 ratingnya. Ini kalau diaktifkan kita mengabaikan. Tapi nggak usah diaktifkan, kita ambil semua meskipun ratingnya di bawah 4,7. Terus avoid newcomers. Ini untuk customer yang baru ya. Jadi belum ada riwayat ordernya di bawah 15 minimal. Nah, di sini diabaikan saja, jadi di nonaktifkan, jangan diaktifkan, supaya kita ambil semua meskipun dia pemula. Terus yang void confusing service ini untuk orderan yang membingungkan. Jadi di titik A sama titik B itu sama alamatnya. Jadi diaktifkan saja supaya nggak ribet ya. Terus yang avoid multiple destination ini untuk yang order dengan pengantaran yang lebih dari satu ya, titik A, titik B, sama titik C dan seterusnya. Kalau yang biasa kan titik A atau titik B. Di sini dimatikan aja karena kita ambil semua meskipun dia berbagai macam tujuannya. Lalu payment with bank, ini ada pembayaran dengan bank. Kalau di Indonesia kan belum ada pembayaran pakai bank ya, jadi tunai semua. Bisa diaktifkan atau nonaktifkan terserah, enggak pengaruh. Untuk hide user foto terserah mau diaktifkan atau enggak, itu untuk tampilan di HP kita ini muncul fotonya atau enggak gitu aja. Lalu simulation of distance ini tujuannya untuk di tampilan customer. Kalau diaktifkan itu jaraknya sesuai dengan aslinya, tapi kalau dimatikan ini akan tampil di aplikasi customer ini 3 menit atau 1 kilometer ya. Ini untuk jarak, jadi 1 kilometer ditampilkan di customer. Jadi untuk menarik minat aja, seakan-akan kita itu dekat dengan customer. Lalu untuk navigasi with Waze ini nggak usah diaktifkan karena kita pakai Google Map. Terus screen on ini diaktifkan supaya nyala terus. Sound for being alert ini nggak usah diaktifkan, ini mengganggu suaranya seperti suara ban gembos ya, gitu, nggak usah diaktifkan. Terus yang save button ini diaktifkan supaya nggak terjadi error ya. Jadi nanti untuk tombol saya sudah tiba sama tombol selesai itu ditekan tahan. Kalau biasanya kita tombolnya sekali klik, nah kalau untuk diaktifkan save button ini ditekan tahan sampai selesai. Nah terus untuk yang simulate being closer ini untuk supaya tampilan kita di customer ini kelihatan lebih dekat 60%. Jadi untuk tampilan di customer supaya menarik, dimanipulasi untuk waktunya. Jadi ditampilkan 3 menit seperti itu. Lanjut, kalau misalkan ini settingannya sudah selesai, kita masuk ke yang 0 sebelah kiri bawah, lalu pilih yang tombol auto dinyalakan.
tombol set sama petir. Nah, setelah seperti ini kita siap untuk mengambil order. Nah, kalau tampilan di bawah ini servis, ini artinya ada order yang masuk, servis 1 ya. Ada order yang masuk. Nah, seperti ini tampilan kalau untuk misalkan orderan masuk ya. Jadi di tulisan yang I have arrived nanti ditekan tahan. Lalu kalau ada orderan masuk, jangan lupa matikan autonya, supaya kalau ada orderan lagi itu kita nggak terima otomatis. Jadi setelah selesai baru diaktifkan lagi. Terus langkah selanjutnya adalah matikan yang di bagian bawah ini ada tulisannya protection. Protection ini matikan kalau setelah dapat order. Nanti kalau sudah selesai ordernya dinyalakan lagi protection. Nah, seperti ini. Untuk kita sudah sampai di customer, kita pilih I have arrived. Nah, caranya jangan sekali tekan ya, dia nggak mau. Jadi harus tekan tahan. Nah, seperti ini sampai berubah. Nah, setelah kita jalan ke customernya, lalu kita mau menyelesaikan aplikasinya, sama langkah terakhir adalah ditekan tahan di bagian complete seperti ini. Nah, ini kadang-kadang terjadi error seperti ini. Kenapa terjadi error? Ini adalah bug ya. Kalau terjadi bug seperti ini, kalau saya sih mending pakai yang versi 1 ya. Pakai versi 1, kalau versi 1 lebih nah, untuk solusinya kalau terjadi bug seperti itu, matikan saja 168 ini. Kalau mau membypass lagi nanti diaktifkan lagi. Seperti itu ya caranya. Jadi untuk ini dimainkan nanti kalau dapat order. Lalu kalau untuk misalkan kita mau mencari order lagi, diaktifkan, terus aplikasi Bottrain drivernya digeser keluar ya. Diaktifkan dulu protectionnya. Diaktifkan dulu protectionnya. Lalu buka aplikasi Bottrain, terus matikan data, nyalakan lagi. Nah, ini sudah siap lagi kita untuk mencari orderan lagi dan diaktifkan autonya. Seperti ini caranya. Oke, terima kasih.